Shalom buat kita semua. Sekarang kami penyuluh agama Kristen Kemenang Kabupaten Samosir akan mengadakan ibadah online. Semoga ibadah ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan yang terkasih semuanya, mari kita dengarkan ibadah ini dengan baik dan kita ikuti secara sesama. Lagu pertama kami akan bawakan Sumbama Jehovah di Batak. Sumbama Jehovah di Batak, amin haleluya. Sigong langit noon rodi isina, amin haleluya. Betahita masunyang tujuan, amin haleluya. Nasokal jalan abadi adu Jehovah, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Terima kasih dan seluruh pemirsa, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, di pagi hari yang berbahagia ini, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami masih memperoleh kesehatan, bahkan napas kehidupan. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan atas seluruh kemurahan Tuhan yang boleh kami terima. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, saat ini kami akan mulai ibadah kami. Sekiranya ibadah kami berkenan di hatimu dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Untuk itu kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, sehingga ibadah kami berkenan di hatimu. Terpuji termulia Engkau Tuhan, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita kembali bernyanyi di Padalanan Yesus Jiroku. Di padalanan Yesus dijolokku, holong di tangani manogua, nang di malu ku hodo somba oku tungsona. Rico
tunduk tulah bumi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembacaan epistel atau Mazmur buat kita pada saat ini. Kami ambil dari Mazmur 73 ayat 1 dan selanjutnya kami bacakan untuk kita semua. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti yang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku rela berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kupandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan epistel buat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kembali kita bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya dan mau menderita bersama Yesus. Walaupun dalam suasana COVID-19, aku tetap ikut Yesus. Mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk memberikan yang terbaik lewat ibadah kami hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami yang melakukan ibadah sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita berbahagia
kalau minggu ini, minggu pertama bulan Juni 2020, kita boleh kembali beribadah di tempat ibadah di gereja masing-masing dengan ketentuan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengutip nats ini hari ini. Kita baru merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan pada hari Pentakosta itu ada satu orang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari itu, berdiri dan berkhotbah di hadapan setiap orang banyak yang berkerumun karena heran melihat mereka berbahasa-bahasa asing seperti bahasa-bahasa yang mereka miliki. Lalu mereka menyangka bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem itu sedang mabuk anggur manis. Tetapi Petrus bangkit berdiri dan dia memberitakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang hadir saat itu. Dan ketika Petrus menyampaikan kabar baik Injil tentang Tuhan Yesus itu, orang-orang yang mendengarkan Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat, memberi dirinya dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapakah Petrus ini? Sehingga dia bisa dengan hebatnya memberikan kabar baik dan banyak orang bertobat. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan tadi 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri untuk menjadi murid Yesus. Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar tentang Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang bernama Simon. Arti Simon adalah mendengar, sama dengan arti kata Simeon. Dia orang yang seharusnya cepat mendengar daripada cepat bertindak. Tapi hal biasa, kadangkala kita memiliki nama yang bagus, tapi yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan nama itu. Simon orang yang terlalu gampang bertindak, tergesa-gesa kesannya. Dia seorang nelayan. Kita tahu bahwa nelayan itu adalah pekerjaan yang keras di tengah-tengah laut. Pekerjaan keras membentuk karakter yang keras juga bagi orang. Begitu juga dengan Petrus. Dia dibentuk oleh pekerjaan dan keadaannya. Simon Petrus ini mengenal Yesus pertama kali dikenalkan oleh saudaranya Andreas. Lalu ketika mengenal Yesus, dia langsung mengikuti Yesus, meninggalkan perahunya dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia tidak memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya, bahkan keadaan mertuanya yang sedang sakit. Tapi dia spontan langsung mengikuti Yesus. Saudaraku yang kekasih,
waktu Yesus bertemu dengan Simon, Yesus mengganti namanya menjadi Kefas atau Petrus, yang artinya batu karang. Karena Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini Tuhan akan membentuk jemaatnya. Dan itu terbukti, jemaat mula-mula dipimpin oleh Rasul Petrus. Petrus punya karakter, selain lalu cepat mengambil keputusan, dia juga orang yang gampang emosi. Itu dibuktikan waktu Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Dia memotong kuping dari salah satu prajurit Romawi yang ingin menangkap Tuhan Yesus saat itu. Tapi satu sifat Petrus yang baik adalah kesetiaan. Mungkin sifat kesetiaan ini terbentuk dari pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Seorang nelayan itu ada dalam satu tim dan satu dengan yang lain harus saling mendukung dan setia. Dan itu terbentuk dalam kepribadian Petrus. Petrus orang yang setia. Setia kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Petrus dan Yohaneslah yang mengikuti Tuhan Yesus sampai pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan dihakimi, dipukul di depan mahkamah agama. Petrus sebelum dia berubah menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, kita juga melihat bahwa Petrus ini juga memiliki sifat orang yang sombong. Saya mengatakan kenapa dia orang sombong. Saat Tuhan Yesus memberitakan tentang saat-saat penangkapannya dalam perjamuan malam terakhir, Petrus menyombongkan kesetiaannya. Dia berkata bahwa dia siap mati bahkan di penjara. Dia tidak akan merelakan Tuhan Yesus ditangkap. Waktu pertama kali Yesus pun memberitakan tentang penderitaan yang akan dia alami. Dengan gayanya yang spontan, dia menarik Yesus gurunya dan menghardik Yesus saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin sifat-sifat ini ada dalam hidup kita. Dan sifat yang paling terkenal yang sering kita dengar, yaitu pada waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Sepertinya itu bukan seorang sifat laki-laki yang benar, tapi seperti seorang pecundang. Waktu di depan Yesus, dia berkata seolah-olah dia akan melakukan hal yang luar biasa untuk menunjukkan kesetiaannya. Tapi pada saat Yesus ditangkap dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus mengalami siksaan yang luar biasa, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Mungkin secara manusiawi kita akan memakluminya. Keadaan saat itu sangat menakutkan. Yesus yang adalah guru mereka, yang banyak melakukan banyak mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Tapi saat itu Yesus harus disiksa dan mengalami aniaya yang luar biasa.
Ketakutan itu membuat Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bahkan di depan seorang pelayan perempuan, dia menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Namun ketika dia menatap mata Yesus waktu ayam sudah berkokok, dia menyesali perbuatannya. Penyesalannya itu luar biasa dalam. Sampai pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan mereka di tepi Danau Galilea. Waktu Tuhan menyuruh mereka menaburkan jalannya dan menangkap ikan yang banyak. Lalu dia mengenal Yesus. Dia segera melompat dari perahunya. Dia sujud di kaki Yesus. Dan dia memohon ampun di hadapan Tuhan Yesus. Dan menganggap dirinya tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu siapa Petrus. Di tengah kelemahan Petrus, Tuhan Yesus berjanji kepada Petrus bahwa dia akan tetap berdoa supaya iman Petrus tidak runtuh. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada saat perjamuan malam terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Pertanyaan itu sampai 3 kali. Dalam jawaban Petrus yang ketiga, dalam bahasa aslinya itu agape, yang artinya bahwa Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus tanpa mengharapkan apapun. Dia mengasihi Yesus seperti Yesus mengasihi dia. Itulah pernyataan Petrus yang ketiga. Waktu Tuhan Yesus mempertanyakan kepadanya, apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus kembali meyakini untuk mengikut Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memimpin 120 orang pengikut Yesus untuk berdoa di Yerusalem, menantikan janji yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dia memimpin juga mereka untuk memilih salah seorang dari antara mereka untuk menggantikan Yudas Iskariot menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Yang akhirnya terpilihlah Matias. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari Petrus ini kita belajar banyak hal, kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Petrus, sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh Petrus, dan mungkin sifat-sifat yang tidak baik itu ada juga dalam diri kita. Tapi kita harus belajar dari Petrus. Di tengah kelemahannya, di tengah ketidakberdayaannya, sebagai manusia, dengan segala sifatnya, dengan segala kekurangannya, dia memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan. Dia tetap setia kepada Yesus. Hingga Yesus boleh mengubahkan sifatnya yang tidak baik itu menjadi cara Yesus untuk memakai Petrus memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita miliki? Mungkin sifat kita selama ini ada kesombongan, ada kepongahan, bahkan mungkin kita di hadapan orang adalah seorang pecundang. Tapi
ketika kita datang kepada Yesus dan kita mau setia kepada Tuhan Yesus, tunduk di kaki Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mampu mengubahkan hidup kita. Seperti Petrus juga yang ditanya oleh Tuhan Yesus. Saat ini juga kita ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah kita mengasihi Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, bahwa kita mengasihi Yesus. Kesetiaan yang diikuti oleh kasih yang benar di hadapan Tuhan, itu akan mengubahkan hidup kita dari orang-orang yang tidak berguna menjadi orang-orang yang berguna, dari orang-orang yang tidak apa-apa menjadi orang yang memiliki sesuatu hal yang berguna bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau Petrus bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa, bahkan kalau kita baca di dalam perjalanan pelayanan Petrus, dia juga rasul yang pertama sekali Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang bukan Yahudi. Waktu Kornelius berdoa, Tuhan memakai Petrus untuk datang ke rumah Kornelius memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa, sampai yang memberitakan Injil kebenaran itu kepada orang-orang di Roma. Dia meninggalkan 2 surat bagi jemaat, yaitu dalam 1 Petrus dan 2 Petrus. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan sampai pada akhir hidupnya. Kalau kita membaca sejarah tentang para rasul, Rasul Petrus mati dengan disalibkan secara terbalik di masa tuanya. Saudara yang kekasih, kesetiaan Petrus luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ketika dia harus mengalami segala macam tantangan saat dia memberitakan firman Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan setiap kali dia ditangkap oleh mahkamah agama, dia mengatakan, kita harus lebih setia dan taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita semua orang-orang yang penuh dengan sifat-sifat yang mungkin tidak baik, seorang yang penuh dengan kekurangan. Tapi ketika kita hidup menyerahkan diri kepada Yesus, berserah penuh kepada Yesus untuk hidup setia sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita Tuhan akan tuntun untuk menjadi alat kepunyaannya. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk menjadi penolong bagi kita, untuk menjadi penghibur, bahkan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kemanapun Tuhan tuntun kita, apapun yang akan kita kerjakan, pekerjaan kita akan menjadi cara Tuhan untuk memberkati banyak jiwa, memberkati banyak orang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita datang kepada Yesus, belajar setia kepada Tuhan Yesus, yakin
Tuhan Yesus tetap berdoa untuk kita. Bukan hanya untuk Petrus, tapi dia juga berdoa untuk kita. Supaya iman kita tidak runtuh. Dan kita mau berjanji untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh belajar dari Petrus. Bagaimana Tuhan memakai Petrus menjadi alat untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, kepada banyak jiwa-jiwa. Tuhan, kami percaya, kami juga Engkau pakai untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang. Melalui apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Melalui talenta kami, melalui pekerjaan kami. Ketika kami mau setia kepada Tuhan. Ketika kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, untuk memimpin langkah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang mampu mengubahkan hidup setiap manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Tuhan memberkati.